Yang kami hormati seluruh rekan sejawat dosen arsitektur di program studi arsitektur Universitas Budi Luhur. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara rapat daring sosialisasi MBKM Universitas Budi Luhur. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki dan kemudahan agar kegiatan kita hari ini menghasilkan sebuah pencapaian yang baik. Salawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah nanti. Hadirin yang saya hormati, sebelum memasuki acara ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan susunan acara. Acara akan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Budi Luhur dipandu oleh saya sebagai MC. Dilanjutkan dengan sambutan oleh Kaprodi Arsitektur. Lalu ada materi kurikulum MBKM Universitas Budi Luhur oleh Rektor Universitas Budi Luhur. Dilanjutkan dengan diskusi dan ditutup dengan foto bersama. Hadirin sekalian, tanpa memperpanjang kata, kita masuki acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Budi Luhur. Pada hadirin dimohon untuk bisa menonaktifkan speakernya. Manusia cerdas dan berbudi luhur, citra
Kita lanjutkan. Acara berikutnya adalah sambutan oleh Kaprodi Arsitektur Universitas Budi Luhur kepada Ibu Anggrenidia STMT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Wendy yang hari ini memberikan materi kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Hari ini kita akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang ditetapkan oleh Universitas Budi Luhur, di mana ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan hibah kerjasama kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diperoleh oleh program studi arsitektur Universitas Budi Luhur. Hari ini sebagai pemateri adalah Bapak Wendy Usino, Rektor dari Universitas Budi Luhur, di mana beliau akan memberikan semacam acuan yang bisa kita jadikan sebagai benang merah sebelum kita melangkah pada tahap selanjutnya dari kita adalah akan membuat atau merevisi kurikulum dari program studi arsitektur, di mana kurikulum tersebut secara garis besar sudah sesuai dengan panduan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di mana juga sebelumnya saya sempat berdiskusi dengan Pak Wendy bahwa Budi Luhur sendiri sebenarnya sudah memiliki visi yang baru yang tadi sudah saya share kepada teman-teman. Mungkin nanti secara detail bisa disampaikan oleh Pak Wendy. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Waalaikumsalam. Salam Budi Luhur. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Anggrenidia STMT atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, memasuki acara inti pada kegiatan rapat daring kali ini adalah pemaparan materi sosialisasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Budi Luhur oleh Rektor Universitas Budi Luhur. Kepada Bapak Dr. Insinyur Wendy Usino, MSc MM, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Deputi Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Gunawan Broto Saputro. Selamat pagi Bapak. Pada Ibu Anggrenidia sebagai Kaprodi Arsitektur Budi Luhur, para dosen Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur Yang Maha Esa bahwa pada pagi ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan agar kita bisa bertemu dalam meeting yang dilakukan secara virtual ini melalui Zoom. Untuk pembahasan mengenai sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, saya pikir sebanyak orang sudah tahu bahwa semenjak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Bapak Nadiem Makarim menyampaikan mengenai program Kampus Merdeka Belajar yang merupakan sebuah terobosan oleh beliau, di mana beliau memberikan kesempatan kepada semua mahasiswa Indonesia untuk belajar bisa di mana saja dan dari sumber yang berbagai sumber yang bisa diakses. Di mana kita lihat bahwa mahasiswa memiliki kesempatan untuk satu semester atau setara dengan 20 SKS menempuh pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama. Artinya statement itu sudah kita laksanakan sebenarnya beberapa tahun yang lalu, di mana kita memberikan kesempatan pada mahasiswa Budi Luhur bisa mengambil mata kuliah antar prodi yang sudah difasilitasi oleh sistem informasi yang kita miliki, di mana seorang dosen bisa mengajar mahasiswa yang berasal dari beberapa prodi yang berbeda karena mata kuliahnya diminati oleh mahasiswa dari prodi yang berbeda. Ini mata kuliah yang menarik. Yang kedua adalah paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. Jadi prodinya sama di perguruan tinggi yang berbeda,
atau pembelajaran pada prodi yang sangat berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Nah, ini yang menarik, karena kita ditantang khususnya prodi arsitektur yang sudah mendapatkan hibah untuk menyusun kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM, yang harus memfasilitasi apa yang disampaikan oleh Mas Menteri, karena beliau lebih senang dipanggil Mas Menteri daripada Pak Menteri. Nah, kita sadari bahwa dari panduan yang ada 8 aktivitas pembelajaran yang bisa kita lakukan di luar kampus maupun di dalam kampus. Ya kan? Nah, yang di luar kampus itu contohnya misalnya adalah pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa, kemudian magang atau praktek kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan atau di sekolah-sekolah, yang mungkin khususnya mungkin di 3T, karena kita punya program KKN tematik, juga punya program misalnya untuk nantinya meminta, kalau memungkinkan, pernah dulu saya ingat kita pernah melibatkan dosen-dosen kita yang ikut di Indonesia Mengajar. Kemudian ada penelitian dan atau research, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Nah, bagaimana prodi arsitektur harus menerapkan atau memberikan fasilitas ya, jadi memberikan fasilitas pada mahasiswa untuk mengambil jalur itu, ya. Jalur Merdeka Belajar tersebut, jadi mereka bisa kita hitung SKS-nya, kesetaraan SKS-nya dari kegiatan-kegiatan tersebut, dari 8 yang ada yang tadi saya sampaikan. Contoh misalnya pada saat dia ikut magang, nah magangnya itu yang bisa setara dengan 20 SKS, gimana kita menghitungnya? Komponen apa saja yang kita hitung, apakah berdasarkan jam dia mengerjakan proyek itu, atau magang itu, atau berdasarkan materi yang dipelajari, yang kita bisa lihat, misalnya pembimbingnya siapa, dan materinya apa saja. Itu yang saya lihat sebagai sebuah hal yang bisa kita anggap sebagai kegiatan Merdeka Belajar di luar kampus, di luar prodi, bekerja di masyarakat, tapi SKS-nya dihargai. Nah, untuk asistensi mengajar, saya rasa itu relatif mudah. Penelitian itu juga relatif mudah, karena itu kita hitung dengan jamnya dan juga dengan outcome-nya atau keluarannya, atau output-nya. Nah, berikutnya adalah Universitas Budi Luhur sendiri, selama ini kita sudah melakukan apa yang disebut sebagai Merdeka Belajar dalam bentuk misalnya mereka merdeka memilih jadwal dan mata kuliah sesuai dengan minat yang ada di prodi lain. Ya, itu salah satu bentuk yang sudah kita tawarkan. Dan juga khususnya untuk mahasiswa dari prodi-prodi yang besar, mereka bahkan bisa memilih dosennya siapa, jadwal waktu kuliahnya kapan, dan mata kuliah yang sesuai minatnya dia juga bisa ditentukan. Yang kedua adalah merdeka belajar dimanapun. Kita sudah menerapkan apa yang disebut dengan blended learning, yaitu mahasiswa bisa kuliah di rumah dan kuliah di kampus dengan bauran pembelajaran tersebut atau bauran metode pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah mereka boleh memilih program student exchange atau pertukaran mahasiswa dengan kampus-kampus yang ada di luar kita. Nah, itu yang saya lihat mungkin di prodi arsitektur, saya belum tahu apakah sudah pernah atau sudah akan melakukan itu atau belum. Karena perlu sekali mahasiswa itu membuka wawasan dengan studi di kampus lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga mereka punya wawasan yang luas. Yang kedua, punya network yang dikembangkan, dan punya kapasitas building, jadi membangun kapasitas dia dengan memperluas jangkauan belajarnya dari kampus-kampus yang lebih baik adalah yang lebih tinggi statusnya dari kita. Jadi artinya misalnya ke kampus yang prodi arsitekturnya A, atau pergi ke universitas yang berada di luar negeri untuk belajar apa yang sudah dilaksanakan di kampus-kampus tersebut. Yang berikutnya adalah mereka memilih alternatif tugas akhir. Jadi tugas akhir, kalau saya tahu arsitektur sendiri sudah punya program seperti itu. Jadi tidak hanya skripsi, tapi proyek yang bisa dijadikan sebagai tugas akhir untuk menyatakan bahwa mahasiswa tersebut dianggap sebagai mahasiswa yang sudah mencapai tahap akhir
perkuliahannya dan setelah lulus bisa dianggap selesai dan diwisuda sebagai sarjana. Yang berikutnya adalah mahasiswa kita berikan kesempatan juga merdeka untuk kuliah sambil bekerja. Nah, itu penting sekali karena dengan sambil bekerja tersebut dia bisa menerapkan pengalaman-pengalamannya dia di kantornya dia untuk pengembangan diri di sisi akademis dan mungkin juga meningkatkan kemampuan akademisnya di samping kemampuan prakteknya dia. Jadi di samping dia punya pengalaman praktikal yang sangat-sangatlah realistik di kantor masing-masing, dan kemudian dia mendapatkan ilmu untuk memadukannya dengan teori-teori yang ada sesuai dengan prodi yang dia ikuti. Misalnya prodi arsitektur. Yang berikutnya adalah merdeka magang di luar negeri. Nah, ini sebuah kesempatan. Saya ingat dulu ada beberapa dosen dari prodi arsitektur yang diminta untuk studi banding ke sebuah negara, katakanlah di Turki, untuk mempelajari bagaimana arsitektur Islam yang ada di sana. Dan arsitektur Turki kan sudah cukup, saya pikir sudah cukup mapan sekali, stabil, baik arsitektur di sisi bangunan rumah ibadah maupun tempat tinggal, dan juga mungkin punya karakter dari sisi mereka sebagai negara yang merupakan perbatasan antara Eropa dan Asia, punya karakteristik tersendiri mengenai arsitekturnya. Nah, Indonesia tentunya juga punya karakteristik sendiri. Nah, Budi Luhur tentunya punya arah nantinya. Bagaimana menjadi prodi arsitektur yang berwawasan lingkungan. Itu yang ingin saya ingatkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, dan khususnya Kak Prodi. Nah, untuk visi sendiri, visi Budi Luhur ke depan pada tahun 2024 adalah menjadi Techno-Sociopreneur University yang berperan aktif dalam pelestarian lingkungan global berbasis teknologi dan kebudiluhuran untuk kesejahteraan umat. Nah, Techno-Sociopreneur University berarti kita ingin menciptakan lulusan-lulusan kita yang punya kompetensi untuk menjadi entrepreneur yang sangat berbasis pada teknologi dan sosial. Artinya itu tantangan dari prodi dan para dosen untuk menyusun kurikulum MBKM yang sejalan dengan visi UBL, yaitu menjadi Techno-Sociopreneur University, artinya yang berperan aktif dalam pelestarian lingkungan. Itu sudah kita sepakati dari dulu, makanya kita aktif dalam UI Green Metric sebagai salah satu lembaga pemeringkatan dunia yang fokus pada lingkungan. Nah, fokus pada lingkungan adalah salah satu bentuk dari pengejawantahan dari Universitas Budi Luhur menjadi universitas yang mendidik manusia cerdas dan berbudi luhur, yang peka akan kondisi lingkungan, yang bermanfaat bagi orang banyak dan bagi umat ciptaan Tuhan. Dan juga dalam hal ini tentunya dengan menyelaraskan kurikulum tersebut dengan visi BL 2024, saya rasa kerja keras yang harus dilakukan, karena kita harus menciptakan lulusan-lulusan kita yang learning outcome-nya adalah punya kompetensi yang sesuai dengan visi tersebut. Jadi adalah seorang lulusan yang punya kompetensi, nantinya dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan, jadi punya entrepreneurship skill yang tinggi, yang berjiwa sosial, dan juga memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, teknologi juga sangat-sangatlah dituntut untuk ditonjolkan bagi mahasiswa-mahasiswa. Dalam hal misalnya bagaimana memanfaatkan dan mengembangkan software-software misalnya, atau menggunakan software-software maupun hardware yang sangat mendukung pekerjaan-pekerjaan para arsitektur. Sehingga mungkin sekarang ini meja gambar yang manual itu sudah jarang dilakukan, di mana pekerjaan desain dilakukan dan menggunakan komputer masing-masing. Nah, hal-hal itulah yang saya pikir harus segera kita coba tonjolkan, bagaimana memanfaatkan teknologi untuk membuat desain-desain, menggambar misalnya hasil-hasil karya mahasiswa arsitektur kita yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat dengan karya-karya tersebut. Saya rasa saya tidak berpanjang lebar mengenai apa yang diarahkan untuk
merancang kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, intinya adalah kita pikirkan bahwa kurikulum tersebut akan membentuk mahasiswa-mahasiswa kita dan lulusan-lulusan kita yang sesuai dengan visi yang baru, yaitu menjadi techno-sociopreneur yang punya kesempatan untuk belajar dengan memanfaatkan peraturan yang sudah dibuat oleh Menteri, di mana mereka bisa belajar tidak hanya di kampus sendiri, tapi bisa di kampus di kampus yang lainnya, dan juga tidak harus juga di kampus. Mereka bisa belajar di masyarakat. Itulah tantangannya. Karena misalnya kalau kita ingin mengembangkan arsitektur Indonesia misalnya, yang ramah lingkungan atau berwawasan lingkungan, nah tentunya kita harus banyak terjun ke suatu daerah-daerah yang mungkin bukan perkotaan, karena kalau perkotaan mungkin agak berat untuk kita berpikir mengenai wawasan lingkungan yang benar-benar optimal. Yang ada adalah memanfaatkan gedung yang dihijaukan dengan menanamkan tumbuhan-tumbuhan yang dengan ruang terbuka, misalnya gedung-gedung tersebut, dan memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang bisa membuat atau mengolah oksigen ya, dari CO2, karbon dioksida menjadi oksigen, di mana CO yang dikeluarkan oleh kendaraan gas buang kendaraan bermotor itu bisa diolah oleh tanaman yang ada di sekitar gedung atau di halaman sebuah area atau sebuah kawasan. Nah, hal itulah yang jadi tantangan para dosen budi luhur untuk menciptakan manusia budi luhur, manusia atau mahasiswa budi luhur yang cerdas budi luhur dan berwawasan lingkungan, yang punya kemampuan sosiopreneurship dengan teknologi yang sangat menonjol kemampuan teknologinya. Jadi menguasai, seperti tadi saya ikut data sering dari Prof. Sudarmin, bahwa sebagai dosen yang mempunyai 3 kemampuan, yaitu pedagogi, konten, serta teknologi. Ya. Jadi itu yang harus dikuasai oleh dosen. Nah, saya pikir teknologi bisa kita ajarkan dengan memanfaatkan software-software yang ada maupun peralatan-peralatan hardware yang ada untuk mendukung mahasiswa-mahasiswa kita lebih mudah menghasilkan karya-karyanya untuk yang proyek. Yang kedua adalah kita untuk menerapkan konten-konten yang sangat-sangatlah sesuai agar mahasiswa kita menjadi mahasiswa yang punya kemampuan entrepreneurship yang tinggi, sehingga tidak bergantung pada sebuah perusahaan untuk dia bisa bekerja, tapi dia bisa bekerja sendiri, menghasilkan karya sendiri. Dan itu yang saya pikir suatu hal yang jadi tantangan kita semua di sini. Saya rasa itu saja paparan saya mengenai bagaimana kita menyiapkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, khususnya untuk prodi arsitektur. Karena prodi arsitektur ini adalah salah satu prodi yang sebenarnya bisa menjadi sebuah prodi yang sangat menonjol dengan karya-karyanya, karena karya-karyanya adalah karya-karya yang sangat concern dengan lingkungan. Sehingga itu saya pikir sesuai dengan semangat dari kampus kita yang ingin menjadi kampus yang ramah lingkungan, sehingga kita berperan aktif dalam perancangan UI Green Metric. Yang disampaikan, maaf pada hal-hal yang kurang berkenan, saya ucapkan selamat bekerja, selamat berdiskusi untuk menghasilkan sebuah kurikulum yang sejalan dengan pesan dari Mas Menteri, di mana memberikan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus, belajar di masyarakat, untuk menghasilkan sebuah produk-produk ataupun karya-karya yang bermanfaat bagi orang banyak sesuai dengan visi dari Universitas Budi Luhur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Waalaikumsalam. Salam Budi Luhur. Baik, terima kasih kami ucapkan atas pemaparan materi dan arahan yang sudah diberikan.
Semoga apa yang kita harapkan, yaitu membentuk mahasiswa yang memiliki jiwa tekno-sosial entrepreneurship sesuai visi UBL 2024 melalui MBKM ini dapat terlaksana. Selalu dimudahkan dan Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Saya boleh mengajukan pertanyaan duluan, Pak Rudi? Silakan, Ibu. Ya. Pak Wendy, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, terkait dengan visi yang tadi Bapak sampaikan, visi Budi Luhur 2024 yang baru. Kebetulan kami kan 2021 sudah waktunya kurikulum kami diupdate, sehingga sekarang ini bersama dengan Hibah kami akan mengupdate kurikulum. Artinya, apakah visi dari Fakultas Teknik dan visi dari arsitektur sendiri juga diizinkan berubah sesuai dengan visi Budi Luhur yang baru? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua kan poinnya adalah pada tekno-sosio entrepreneurship. Yang mau saya tanyakan, yang dimaksud dengan sosionya itu secara spesifik seperti apa? Terus pertanyaan saya yang ketiga, dengan adanya 8 skema MBKM, apakah dari pihak universitas akan istilahnya mewadahi kalau ada mahasiswa dari BL yang akan mengambil skema, ataukah masih dibatasi? Karena kalau saya lihat ada beberapa contoh dari universitas yang mungkin secara kesiapan belum siap untuk menjalankan semua, sehingga masih dibatasi dari 8 skema. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Wendy. Baik, terima kasih. Saya jawab pertanyaan pertama, bahwa apakah prodi arsitektur boleh mengikuti atau merubah visinya? Ya, sebaiknya harus merubah menyesuaikan dengan, walaupun belum diresmikan visi tersebut, karena kita akan bicara Renstra sama Statuta, tapi itulah yang akan kita sosialisasikan untuk semuanya diberlakukan bagi semua prodi maupun fakultas yang ada di Universitas Budi Luhur, sejalan dengan visi Universitas Budi Luhur yang baru, yaitu menjadi techno-socio-entrepreneurship. Jadi social entrepreneurship yang berbasis pada teknologi atau didukung dengan teknologi. Nah, itu adalah visi kita. Yang kedua adalah bagaimana implementasi dari sociopreneurship sendiri. Nah, itu tergantung dari kreativitas. Saya ambil contoh misalnya gini, kita ingin mendidik mahasiswa kita yang punya entrepreneur. Artinya mata kuliah entrepreneurship juga, walaupun mata kuliah entrepreneurship itu yang kuat adanya di FEB, karena pelaku usaha, tapi kita juga punya entrepreneurship dalam bidang arsitektur. Saya ambil contoh seperti ini. Saya menerima banyak sekali email dari perusahaan-perusahaan, ya bukan perusahaan tapi mungkin kelompok usaha ya, yang menawarkan desain-desain arsitektur berupa sampel dulu. Ya kan, misalnya ditawarkan berbagai macam, misalnya kalau kita mau buat rumah, ada berapa banyak model dan kita mau pilih yang mana, nanti setelah itu dia akan berikan bagaimana menghitung RAB dan sebagainya, lengkap dengan desain detail. Setelah itu kan semangat entrepreneurnya adalah dia menggunakan teknologi sosial media atau teknologi apapun untuk memasarkan produknya dia secara masif, ya kan? Dengan tentunya pendekatan misalnya spesifik karakteristik dari perusahaan tersebut. Dia misalnya bergerak di bidang yang arsitektur yang ramah lingkungan atau arsitektur yang menggunakan culture dari Indonesia untuk desain perumahan atau rumah atau perumahan ya, kompleks perumahan atau rumah. Itu mereka punya paket-paket itu tanpa harus diminta. Jadi ada semacam sebuah paket yang sudah jadi tapi bisa dikustomisasi. Itu yang saya lihat semangat entrepreneurship-nya ya, berbasis teknologi. Nah, sosialnya seperti apa? Nah, ini yang kita harus lihat. Saya bisa ambil contoh misalnya, mungkin pernah dengar Gamal Albin Said. Dia adalah salah seorang sosiopreneur.
Kenapa saya katakan sebagai seorang sosiopreneur? Dia adalah seorang dokter yang membuka klinik di mana setiap pasiennya tidak harus bayar kalau berobat, karena tidak harus bayar dengan menggunakan uang, tapi pasiennya harus ikut asuransi. Asuransinya asuransi apa? Asuransi sampah. Di mana setiap penduduk atau pasiennya atau anggotanya lah ya, anggota asuransinya itu harus mengumpulkan sampah setiap satu periode lah, setiap hari atau setiap minggu, yang dijadikan sebagai pembayaran preminya. Jadi premi itu berupa sampah yang dibayarkan kepada katakanlah koperasi lah ya, atau klinik tersebut. Nah, koperasinya lah yang nanti akan mengelola, menghitung dan sebagainya untuk dijadikan nantinya senilai uang yang dianggap sebagai premi. Nah, kemudian setelah itulah digunakan nantinya, misalnya pasiennya atau anggotanya sakit, nah berobatnya ditanggung dengan pola asuransi itu, asuransi sampah, sama dengan mungkin bank sampah kita, cuma bank sampah kita belum sampai ke situ produknya. Nah, itu yang saya pikir sebuah contoh dari bagaimana social partnership dilakukan. Jadi entrepreneurship berupa asuransi sampah yang membantu masyarakat tidak mampu untuk bisa berobat hanya dengan membayarkan sampah-sampah rumah tangganya. Jadi hal-hal seperti itu sebagai satu contoh ide. Nah, sekarang tinggal kreativitas dari dosen-dosen arsitektur bagaimana bisa menciptakan sebuah program untuk nantinya mahasiswa kita punya jiwa sosial sambil dia menjadi entrepreneur. Nah, entrepreneur itu kan saya lihat untuk fakultas teknik untuk arsitektur, gambaran saya yang kelihatan baru seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ada sekelompok mahasiswa yang punya desain macam-macam, berikut dengan perhitungan RAB-nya kalau dia ingin membuat sebuah rumah atau kompleks perumahan. Nah, itu yang mereka tawarkan yang bisa dimodifikasi. Misalnya untuk tipe, atau gambaran yang paling gampang lah, kalau misalnya kita ke IKEA kan kita datang ada ruangan 35 meter persegi, ada ruangan 21 meter persegi. Ya. Bentuk-bentuk itu mereka sudah punya paket-paketnya, tinggal ditawarkan aja dan disesuaikan dengan kondisinya. Dan itu mungkin berikut juga misalnya konsultasinya, dan tidak harus offline, bisa online. Jadi jangkauannya adalah dunia, nasional lah paling tidak, karena misalnya perlunya bahasa Indonesia. Tapi kemungkinan kalau misalnya mereka punya gaya desain arsitektur yang spesifik, misalnya Bali. Nah, Bali itu bisa mendunia. Kenapa? Karena banyak, bahkan Mick Jagger pun punya villa yang di Karibia sana yang desainnya adalah Bali. Nah, banyak sekali orang-orang di Eropa juga yang suka rumah-rumahnya didesain dalam bentuk arsitektur Bali. Nah, itu kan sebuah target market yang bagus bagi misalnya mahasiswa Indonesia, mahasiswa budi luhur yang concern dengan lingkungan, karena Bali itu adalah arsitekturnya sangat concern dengan lingkungan. Ya, itu bisa didesain dan bisa jadi konsultan secara online sebagai bentuk entrepreneur-nya. Itu contoh dari outcome yang bisa kita ciptakan bagi mahasiswa-mahasiswa kita agar dia bisa berusaha secara nasional dan skup nasional maupun internasional dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang. Ya, teknologi komunikasi, mungkin teknologi desainnya, dan menggunakan software dan sebagainya. Yang berikutnya, yang ketiga pertanyaan Bu Eni adalah apakah harus semua skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu diselenggarakan? Saya rasa tidak, sesuai dengan kemampuan kita aja. Kita mampunya berapa, skema yang mana kita mau. Karena kalau 8-8-nya dengan mahasiswa yang kita yang misalnya dia arsitektur yang tidak terlalu banyak, akan repot kita menyiapkan. Ya kita kuatnya di mana? Ya kita kuatnya di mana untuk memberikan kesempatan itu? Apakah dengan memberikan project independen, terus apalagi misalnya selain project independen, misalnya apakah dengan pertukaran mahasiswanya, dengan magangnya, dengan penelitiannya, dan proyek kemanusiaannya, 5 misalnya, di 8. Ya terserah, diputuskan aja. Dengan melihat kekuatan kita kuatnya di mana, dan kita mampunya di mana.
itu kita selenggarakan, artinya bahwa kampus Merdeka Belajar itu adalah memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk melakukan itu. Apakah harus kalau saya kemarin ya waktu kita diskusi dengan dosen di ITB, mereka pun tidak memaksakan harus semuanya ikut. Ya kan, sifatnya itulah fasilitasnya. Tapi kalau misalnya mereka tidak mau, ya ikuti aja program yang ada yang disiapkan oleh kampus. Ya kan? Jadi tidak semuanya mahasiswa harus ikut konsep mahasiswa harus keluar kampus. Tidak. Tapi kita berikan fasilitas kalau mereka mau. Yaitu 3 semester. 1 semester itu saya rasa kita bisa laksanakan dengan mudah 1 semester di dalam kampus di prodi di luar arsitektur. Mereka mau belajar bisnis misalnya entrepreneur, mereka belajarnya di FIB aja deh, daripada sibuk-sibuk nanti mahasiswa dosen-dosen arsitek harus mikirin bagaimana bisnis yang tepat untuk mahasiswa arsitektur. Ya udah, serahkan semuanya ke prodi yang ada di FIB. Cuman problemnya apakah nanti bentuk bisnisnya sesuai dengan apa yang dimiliki atau kompetensi yang ada di arsitektur, itu yang jadi pertanyaan. Ya kan? Nah, sekarang ini saya nggak tahu apakah dosen-dosen arsitektur ada yang punya entrepreneurship skill. Ya kan? Yang punya kemampuan entrepreneurship bisnis. Ya. Bisnisnya bisa misalnya buka usaha rumah desain untuk arsitektur, atau punya aplikasi, atau memanfaatkan sosial media untuk memasarkan produk-produk desainnya, seperti yang saya ceritakan tadi, baik skala nasional maupun internasional, dengan misalnya produk-produk yang sudah berbahasa Inggris, sehingga customer-nya tertarik misalnya bagaimana desain rumah Bali bisa dibikin di seluruh dunia dengan komponennya, dengan materialnya, dengan desainnya, dengan lingkungannya disesuaikan, dengan interiornya sekalian misalnya. Ya, itu saya rasa sebuah contoh yang bisa kita terapkan atau kita ajarkan kepada mahasiswa kita. Jadi saya rasa itu saja. Jadi yang ketiga itu, apakah harus semuanya 8-8-nya? Tidak. Karena kalau 8-8-nya untuk prodi arsitektur kerepotan. Ya kan, kita siapkan 8, belum tentu semuanya diambil. Ya kita siapkan yang kita mampu saja. Namanya juga Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu berarti kita merdeka untuk menyiapkan, kalau misalnya 8-8-nya harus, udah nggak merdeka lagi. Ya kan? Itu hanya gambaran atau panduan. Mungkin kita punya ide yang baru, yang lebih bagus dibandingkan 8, jadi 9 atau 10 malah boleh. Malah silakan. Saya melihatnya di situ. Jadi jangan terpaku dengan 8, ini harus 8-8-nya, tidak. Tapi apakah boleh kurang 8? Saya rasa iya. Kalau saya tangkap sih iya, karena kita mampunya, kuatnya di mana. Kalau kita paksakan 8-8-nya harus, ya repot. Pusing dosennya untuk bikin kurikulumnya, untuk menyelenggarakan. Contoh misalnya, asistensi mengajar di satuan pendidikan. Mengajar di sekolah-sekolah yang diarahkan misalnya di 3T. Repot. Kecuali nanti pada saat bersamaan ada acara KKN tematik, ya, membangun desa, sekalian diprogramkan juga ada yang mengajar. Tapi apakah itu sebuah keharusan? Saya rasa tidak. Nah, inilah kira-kira panduan atau gambaran di mana kita menyusun kurikulum tersebut sesuai dengan kemampuan kita, kekuatan kita di mana. Fokus di situ saja. Tapi ada kesempatan atau fasilitas itu diberikan kepada mahasiswa kita, yaitu Merdeka Belajar itu mereka boleh belajar di luar kampus, tidak harus perguruan tinggi, tapi di masyarakat. Nah, inisiatifnya mungkin dari mahasiswa, triggernya, bukan dosen yang mencarikan tempat untuk membangun desa misalnya, tapi ada mahasiswa yang misalnya di desanya ada dia, Bu, saya mau membangun desa saya dong, masukin, bisa nggak supaya itu dimasukkan dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, itu yang kita rancang, mengakui kegiatan tersebut menjadi SKS yang 20-40, itulah yang jadi pekerjaan kita. Ya kan? Nah, bagaimana kita menyetarakan itu menjadi
40 SKS untuk 2 semester atau 20 SKS semester. Nah, itu policy yang dibuat oleh pimpinan prodi atau pimpinan fakultas. Sedangkan kegiatannya sendiri, yaitu kita sebaiknya ada beberapa yang kita lemparkan kepada inisiatif mahasiswa atau dosen, bukan kepada pimpinan prodi. Jadi kurikulumnya memfasilitasi itu, tapi kegiatan-kegiatannya kita merdekakan. Nah, panduannya sudah ada, boleh dikembangkan nggak? Saya rasa boleh dikembangkan, karena namanya juga Merdeka Belajar. Apalagi ide-ide yang lain yang bisa kita terapkan, yang penting kita bisa mengakui atau bisa menghitung untuk penyetarannya, itulah 20 SKS kegiatannya. Dengan tentunya pantauan atau monitoring dari dosen-dosen yang melakukan ditunjuk sebagai pembimbing, baik di lapangan maupun di kampus, kegiatan Merdeka Belajar tersebut. Saya rasa itu jawaban saya, Bu Eni. Mungkin mudah-mudahan cukup menjawab dari pertanyaan yang diajukan tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wendy. Kalau misalkan dilihat, jadi kesimpulan saya kelihatannya visi barunya Budi Luhur ini seperti gayung bersambut dengan MBKM ya Pak. Karena dengan entrepreneur sesuai dengan skema MBKM ada bisa kita ambil minimal 2 poin langsung, yaitu kewirausahaan sama objek independen kalau untuk ASN. Ya, betul. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih sama-sama. Baik, terima kasih Pak Wendy atas masukan dan arahannya ya. Cukup menarik ya, mudah-mudahan bisa terlaksana semuanya. Amin. Bapak Ibu, dosen yang lain silakan bagi yang ingin bertanya. Mau tanya Pak Wendy. Ya, silakan Bu Putri. Kaitannya dengan mahasiswa boleh mengambil mata kuliah, berarti kan di lintas universitas bisa. Apakah payung kerjasamanya itu harus dari universitas atau bisa dari fakultas? Itu yang ditanya. Baik, terima kasih. Untuk kerjasama antar universitas, yang penting adalah bagaimana kerjasamanya, PKS-nya, ya kan? MOU itu hanya sebagai payung saja. Kalau misalnya bisa langsung antar fakultas atau antar prodi bisa merancang kerjasama tersebut, jalan aja dulu, ya kan? Itu yang diutamakan sekarang. Untuk akreditasi pun yang diutamakan adalah PKS-nya, bukan MOU-nya. MOU-nya itu belakangan, itu hanya sebagai umbrella. Tapi kalau misalnya antar prodi sudah bisa menyepakati apa yang mau dikerjakan, silakan. Jadi MOU itu hanya sebagai pendukung aja kalau misalnya diperlukan untuk pengembangan ke kerjasama yang lebih besar lagi, untuk melebar misalnya. Jadi satu prodi dengan prodi bisa langsung, saya pikir akan lebih cepat dan lebih mengarah dan lebih bermanfaat dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Ya, jadi cuman tinggal yang jadi problem kadang-kadang adalah hitung-hitungannya. Pada saat kita ingin mengirim, sebagai contoh, pengalaman dari Budi Luhur sendiri pada saat mengirim mahasiswa ke Malaysia atau ke India, itu sifatnya resiprokal. Artinya apa yang kita berikan kepada kampus yang kita terima dan kita berikan itu sama. Nah, dengan Malaysia, intinya kita harus membayar, mahasiswa itu harus membayar biaya penginapan, jadi tinggal di dormitory, biaya makan sendiri, tapi uang kuliahnya di waive. Uang kuliahnya artinya bayar di kampus masing-masing. Kreditnya ditransfer. Kan kita akui kreditnya untuk kita ambil, transfer, tapi biaya tinggal, biaya hidup dan sebagainya tanggung mahasiswa masing-masing. Kalau dengan India lain lagi, biaya hidupnya kita tanggung, biaya kuliahnya free, ya, jadi saya resiprokal juga. Dengan begitu, maka mahasiswa kita pun pada saat ke India, mereka juga ditanggung biayanya. Cuman ada kuota, ya kan. Nah, tinggal disepakati aja maunya seperti apa yang paling mudah. Kalau saya pikir kalau dengan India, dengan Malaysia, kurang lebih ya hampir sama lah biayanya, nggak terlalu banyak, tidak terlalu banyak ketimpangannya, tidak terlalu jauh. Tapi pada saat kita kerjasama dengan Belanda dan dengan Jepang, itu kita untung di biaya kuliah, tapi rugi di biaya hidup. Ya. Artinya apa?
Biaya kuliah di sana kan 1 semester 6.000 euro. Ya kan? Berarti kita untung 6.000. Ada mahasiswa sana ke sini, dia cuma bayarnya, katakanlah ngambil berapa SKS, 20 SKS kali 200.000 cuma 4 juta 1 semester. Nah, kita 6.000 euro itu sama dengan sekarang 17.000. 60 juta tambah 100 juta lebih 1 semester. Untung kita. Cuman biaya hidupnya mahasiswa nggak sanggup biaya hidup di sana. Yang minimal ya semepet-mepetnya 600 euro per bulan. Kali 6 bulan berarti 3.600 euro. Itu mepet itu. Tinggalnya udah kos-kosan berdua yang kamarnya 3x4 yang 600 euro. Atau tinggal di dormitory misalnya. Di Jepang juga sama. Kita menerapkan apa yang dimaksud oleh Bu Putri tadi. Pertanyaannya apakah bisa langsung? Ya bisa aja langsung. Sama hubungi kampus yang kita akan lakukan pertukaran pelajar misalnya. Cuman ya harus hati-hati dengan pengalaman yang kita lakukan adalah mengenai bagaimana biaya kuliah atau SKS-nya dan tuition fee dan living expenses. Karena kita punya dua macam itu. Punya yang semuanya ditasakan, ya waktu itu kita menanggung 10 mahasiswa India ke sini, kita mengirim 5 kan. Waktu tertentu ya sama-sama saja biaya di India juga ternyata murah daripada India untuk biaya hidup. Tapi begitu kita dengan Jepang dan dengan Belanda, ya menguntungkan kita, tapi ternyata banyak mahasiswa yang nggak mampu juga, kecuali mereka mau sekalian sambil magang. Jadi sambil kuliah sambil magang di sana bisa tuh. Itu sudah pernah dilakukan juga. Jadi mahasiswanya magang sambil kuliah, nah dia magang di sana dibayar. Bayarnya sesuai dengan biayanya hidupnya dia. Jadi dia punya pendapatan bahkan punya lebihan. Kalau yang saya 2.300 euro magang misalnya. 2.300 euro itu ya cukup buat tempat tinggal dan sebagainya. Malah punya lebih, kalau saya tanya mereka punya lebih, nggak punya. Bisa jajan, bisa ke keliling Eropa gitu kan. Ke yang suka bola bahkan bisa ke Spanyol, bisa ke apa Barcelona tuh. Barcelona sama ke Madrid. Foto di sana, nonton bola di sana. Jadi itu kira-kira gambaran saya dari apakah boleh langsung atau perlu dari universitas. Saya langsung PKS, kalau misalnya akan dikembangkan baru kita buat MOU-nya. Karena MOU sekarang nggak dihargai. Yang dihargai adalah PKS-nya. Jadi langsung PKS saja, karena itu lebih simpel. Karena hubungannya adalah person antara kaprodi dan kaprodi, atau dekan dengan dekan, atau lab dengan lab. Ya, kepala lab dan kepala lab itu bisa melakukan kerjasama. Jadi ada kepala lab apa dan kepala lab apa untuk misalnya pertukaran sumber daya pembelajaran. Misalnya ingin memanfaatkan, misalnya kepala lab ini memanfaatkan kualitas software yang mahal sekali yang ada di kampus yang kita jadikan mitra, itu boleh langsung saja. Kerjakan PKS-nya seperti apa, yang penting saling menguntungkan kedua belah pihak. Win-win situation yang kita utamakan. Jangan sampai kita saling memanfaatkan. Saya rasa itu mungkin jawaban saya, mudah-mudahan menjawab Bu Putri. Terima kasih. Terima kasih Pak Gili. Cuman ternyata pengalamannya untuk belajar di luar sudah cukup banyak ya Pak. Ya. Jadi mungkin untuk prodi arsitektur bisa ikut aja yang udah pernah kampus yang udah pernah dilakukan, sehingga udah tahu paling nggak bagaimana biayanya, kira-kira pengeluarannya apa aja, dan sistemnya seperti apa. Kalau yang baru sama sekali kan agak lama berarti kita kan prosesnya. Kalau yang udah pernah dilakukan, mungkin kalau yang dulu dengan FTI atau dengan fakultas lain, kita tinggal nyari yang sesuai dengan studinya. Ya. Terima kasih Pak Wendy. Betul. Nah, saya pikir ini satu hal yang menarik sebenarnya kalau kita punya mitra kampus yang arsitekturnya misalnya software lab arsitekturnya canggih. Nah, kita bisa memanfaatkan labnya dia, softwarenya dia misalnya, walaupun sekarang ini kondisinya nggak bisa kemana-mana, ya kita bisa nggak aksesnya secara online misalnya.
Itu yang harus kita bahas. Tapi in return kita harus ngasih apa? Karena memang katakanlah keterbatasan software yang mahal untuk desain di arsitektur misalnya yang kita nggak punya, kita nggak bisa manfaatkan. Contoh yang sudah dilakukan misalnya yang ditawarkan oleh LIPI, bukan LIPI, Pak Hamam Rizal, BPPT. Mereka punya lab-lab yang canggih, misalnya high performance computing. Mereka tawarkan, silakan Mas Budi Luhur kalau misalnya mau praktek menggunakan lab-labnya mereka. Misalnya untuk mengatasi keterbatasan sumber daya kita dengan melihat, kalau misalnya nggak tahu Bu Putri misalnya di UIN lab arsitekturnya seperti apa, apakah punya software-software yang canggih yang bisa dipakai atau digunakan atau dipinjam oleh, digunakan bukan dipinjam ya, digunakan oleh mahasiswa Budi Luhur untuk praktek, untuk praktikum atau belajar, atau katakanlah yang udah bentuk lainnya adalah ada kursus-kursus yang ditawarkan oleh kampus-kampus tersebut yang bisa kita kirimkan mahasiswa kita untuk ikut itu. Ya, kursus-kursus bisa menggunakan. UIN kerjasama tekniknya sama ITB, Pak. Jadi UIN juga ikut arsitekturnya di ITB. Di ITB ya? Ya berarti cari ITB atau yang salah satu, cuma kita nggak punya kerjasama itu, kalau nggak salah arsitektur Unpar juga bagus. Oh itu bagus banget Pak kalau Unpar. Terbagus di Asia Tenggara. Nah. Coba Bu Putri misalnya dengan beberapa kepala lab gitu kan, itu kan levelnya kepala lab aja kok. Betul. Supaya kita bisa memanfaatkan resources yang ada di sana, berbayar nggak apa-apa lah, berbayar tuh praktikum di sana misalnya, ada kunjungan sampai ada short course selama berapa hari di sana, asal mereka menyelenggarakan short course itu dibikin, jadi mereka menyelenggarakan bikin short course yang kita ikut didesain untuk short course-nya adalah dedicated. Nah itulah program yang namanya program Merdeka Belajar di luar kampus misalnya. Jajaki yang kampus-kampus yang bisa menerima mahasiswa kita. Cuman yang jadi problem adalah bayar-bayarnya itu yang harus dihitung. Makanya mau bayar atau enggak kalau misalnya itu kan. Kalau di UGM kan mahasiswanya bayar ke UGM untuk misalnya ngambil kuliah di sana. Ya nanti disetarakan. Jadi uang kuliah kita yang harus dibayarkan di kampus ini, contohnya katakanlah 20 SKS. Nah 20 SKS itulah yang kita bayarkan ke UGM, cuman kalau ada kekurangan, nah mereka harus nombok mahasiswanya. Itu untuk pengalaman kita dengan UGM, untuk kerjasama, sehingga mahasiswa FTI, khususnya mungkin Pak Gun bisa menambahkan bagaimana prosesnya waktu itu, bahwa mahasiswa FTI itu tiap semester kan ada yang berangkat ke sana, sekitar 10-20 orang gitu, untuk studi di UGM. Nah, kalau kita bisa jajaki juga, yang paling mudah dengan Unpar misalnya sesama PTS kan, atau dengan Untar misalnya, rumah negara yang di itu untuk mereka kuliah di sana. Tinggal kita sesuaikan aja SKS-nya seperti apa. Kalau dengan Untar mungkin saya coba bisa jajaki karena rektornya saya kenal. Tapi sebaiknya yang paling enak adalah langsung ngomong dengan sesama kaprodi. Ya, itu salah satu contoh memfasilitasi pertukaran pelajar tersebut. Kita belajar ke yang di atas kita, supaya resources yang ada di sana bisa kita berikan kesempatan pada mahasiswa kita untuk mempelajarinya, karena kita belum punya. Gitu kira-kira, Bu Putri dan Bu Eni. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Iya. Baik, terima kasih. Iya, kita punya kerjasama 8 PTS dan mau kita perpanjang untuk MBKM pertukaran mahasiswa. Nah, itu konsorsium itu kan punya tuh arsitek. Iya. Itu aja diperkuat itu. Saling tukeran. Ya, tukeran dosennya atau tukeran mahasiswanya. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Wendy atas arahannya. Yang menurut saya pribadi sih cukup fleksibel ya Pak ya, dan universitas sepertinya support akan itu semua Pak Wendy ya. Ya.
tinggal nanti gimana kaprodinya lagi untuk nih yang mengeksekusi. Bolanya ada di kaprodi, di prodi Pak Wendy ya, seperti itu ya Pak, kurang lebih. Baik, pada dosen yang lainnya silahkan. Kita masih punya waktu sampai jam berapa Bu Eni? Jam 1 ya Bu? Jangan Pak, sampai setengah 12 kan ada sholat Jumat. Dipercepat. Oke. Oh, Jumatan ya? Oke, siap. Ya silakan Bapak Ibu. Di kampus nggak ada sholat Jumat kan? Gitu ya Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, izin saya bertanya Pak Wendy. Mungkin kalian menutup ya Pak Wendy ya. Ya. Oke, mohon koreksinya Bu Eni. Setahu saya dalam program MBKM ini diperlukan satu dosen pembimbing ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya, dosen PA-nya ya Bu. Nah, seperti itu. Mohon penjelasan dan arahannya Pak Wendy. Atas dasar itu kira-kira dukungan atau support apa sih Pak dari universitas Pak agar calon dosen pembimbing MBKM itu memiliki kompetensi yang diharapkan. Apalagi kalau kita kaitkan dengan visi UBL 2024 ya Pak ya. Techno Social Entrepreneurship yang membentuk mahasiswa yang seperti itu. Nah, ini kira-kira seperti apa nih Pak? Beban kita sebagai dosen yang sepertinya semakin berat dalam tanda kutip Pak Wendy. Mohon arahannya Pak. Baik, terima kasih. Kita bisa melihat dari beberapa persepsi Pak Dodi. Ya. Ini Pak Dodi ya. Ya, kalau kita misalnya dosen pembimbing lapangan, karena dosen pembimbing itu kan termasuk dosen pembimbing lapangan dan dosen pembimbing yang membimbing program tersebut, kegiatan tersebut. Nah, tentunya pertama kita harus membekali juga dosen tersebut dengan kemampuan yang tepat ya, dan kompetensi yang tepat. Artinya kalau dia membimbing di bidang apa, membimbing di bidang entrepreneur, berarti dia punya pengalaman entrepreneurship supaya bisa mengarahkan, ya kan? Yang sampai dosen pembimbing entrepreneurship-nya kegiatan wirausaha, dia nggak punya pengalaman wirausaha, akan salah arah nanti. Yang kedua misalnya studi project independen, itu sih udah biasa ya kalau di arsitek ya, ada proyek-proyek independen yang bisa dikerjakan. Nah, yang penting itu tadi kompetensinya saja, dan kalau misalnya mengenai apa istilahnya kompensasi, itu kita bisa bicarakan lagi nanti misalnya berapa jam kerja. Nah, itu yang kita harus hitung dengan detail. Nah, dalam hal ini Prodi harus tahu nih, untuk ngikutin kegiatan kewirausahaan, kewirausahaan, tapi misalnya proyek independen, budget yang ada adalah sesuai dengan SKS yang dimiliki oleh mahasiswa. Didukung dengan misalnya berapa jumlah pesertanya yang dibimbing oleh dia. Nah, di situ kita harus hitung lagi mengenai kompensasinya atau honor yang diberikan kepada dosen pembimbing. Karena ini pekerjaan yang cukup berat karena di samping dia harus mengajar di kampus, misalnya dia harus membimbing ke mahasiswa tersebut semacam bimbingan khusus untuk program atau skema yang kita ambil. Ya. Kalau penelitian sih relatif mudah, karena penelitian bisa kita bimbing dari kampus, ya kan. Dengan teknologi sekarang juga bisa komunikasi via video conference untuk bimbingannya. Tapi kalau misalnya ke lapangan itu yang agak berat. Nah, ke lapangan urusannya mahasiswanya aja, dia terjun ke lapangan untuk penelitian tersebut. Untuk pertukaran pelajar, itu bisa sekelompok mahasiswa dengan satu orang dosen pembimbing saja. Nah, satu hal yang saya ingin tawarkan kepada Fakultas Teknik ini adalah bagaimana ada dosen-dosen kita yang bersedia menjadi dosen visiting lecturer. Jadi dosen-dosen yang mau mengajar ke kampus-kampus mitra kita. Itu yang kita harapkan bisa segera kita laksanakan. Cuman problemnya yang kadang-kadang jadi kendala adalah kesiapan dosen kita mengajar dalam bahasa Inggris. Ya. Karena dengan mitra-mitra kita di luar itu, walaupun di Malaysia ngajarnya bahasa Inggris, karena kalau bahasa Indonesia mereka suka bingung. Karena kata-katanya sama, artinya beda gitu. Jadi tetap aja dituntut untuk yang menjadi visiting lecturer atau visiting professor itu mengajar dalam bahasa Inggris. Nah, saya tantang di sini dosen Fakultas Teknik Prodi Arsitektur untuk juga punya dosen-dosen yang siap kita kirimkan
ke prodi-prodi yang ada di luar. Katakanlah misalnya kita punya kerjasama dengan Belanda. Arsitektur Nusantara itu diajarkan kepada prodi arsitektur di luar negeri, itu menarik buat mereka. Ya kan, mereka punya wawasan di situ. Oke lah, sekarang ini berhubung belum bisa kita berangkatkan ke sana, ngajar online aja dulu. Yang penting materinya, kontennya, itu kita punya untuk mengajarkan. Nanti saya tawarkan, ini loh, ada sudah dosen di luhur yang siap mengajarkan arsitektur. Kalau Bu Putri kan arsitektur Islam, nah itu arsitektur Nusantara untuk khusus Bali misalnya. Itu menjual itu. Arsitektur untuk Jawa misalnya. Kalau Jawa belum nggak terlalu populer. Bali yang banyak diambil orang di luar negeri itu adalah perumahan-perumahan Bali. Ya, jadi arsitektur Bali untuk dibangun rumah-rumahnya sudah tersebar di mana-mana. Baik arsitek interior desainnya maupun arsitektur fasad luarnya ya, rumah Bali menurut mereka itu banyak yang suka, banyak yang terkesan khususnya di Eropa dan Amerika. Makanya saya sampaikan tadi, bahkan Mick Jagger pun punya villa yang arsitekturnya Bali total, Bali full gitu kan. Itu yang saya rasa, kalau misalnya sekarang Budi Luhur punya dosen siapa yang punya gaya arsitektur yang bisa menjual untuk internasional, yang saya tawarkan ke universitas mitra kita. Ini loh, ada dosen yang bisa ngajarin ini ya. Kalau dia punya fakultas arsitektur, pasti mereka mau sebagai visiting lecturer. Apalagi online sekarang, kan? Kita nggak usah repot-repot ngurus visa, nggak usah berangkat sana, ngajar online aja, ada diskusi. Nah itu sudah jadi poin itu buat dosen kita. Ya kan? Nanti saya siapkan arsitektur Islam Nusantara, Pak. Sip. Nah itu bagus Bu Putri. Saya siapin dulu ya Pak, Ya, nanti Putri, kalau saya bilang. Tapi in English ya. Ya, makanya Pak saya siapin dulu, kalau udah siap baru saya bilang. Ini English baru saya tawar-tawar gitu ke teman-teman yang mitra-mitra kita di luar, bagaimana kita bisa menjual itu, dan mereka dengan senang hati itu. Yang pasti yang saya sudah diminta tuh India sebenarnya. Acarya itu minta banget tuh dosen-dosen kita ngajar di sana. Karena dia pun mau ngajar, mereka pun siap ngajar di sini. Gitu. Cuman problemnya, handicapnya, saya minta dosen India ngajar di sini, mahasiswa kita nggak ngerti bahasa Inggrisnya cepet banget. Ngomongnya kumur-kumur gitu ya. Lukuduk gitu Pak. Iya itu. Nggak ngerti apa yang tapi mungkin lihat slide-nya jadi ngerti. Ya, baca slide-nya bisa, kalau dengerin suaranya susah. Nah, saya juga agak waktu itu kerja keras juga pada saat ngomong dengan orang India. Mikirin. Oke, Nah, itu kira baik. Jawaban saya berkaitan dengan apa yang harus disiapkan oleh dosen-dosen kita berkaitan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, yaitu ya meningkatkan kapasitas kita sebagai dosen untuk punya kompetensi khusus yang bisa kita jual kepada kampus lain, dan juga yang bisa kita gunakan untuk membimbing mahasiswa-mahasiswa kita khusus untuk skema yang mana, skema pengenalan mahasiswa kah, skema magang kah, skema usaha kah, skema proyek independen kah, atau skema KKN dan sebagainya. Nah, kita punya pengetahuan atau punya kompetensi untuk skema-skema tersebut, jalan itu. Itu yang harus ditingkatkan. Oke. Baik, terima kasih Pak Wendy atas arahannya. Ya, saya sangat setuju sekali Pak Wendy. Kalau bicara kompetensi arsitektur, mungkin dosen-dosen UBL tidak diragukan Pak Wendy. Cuman kalau saya pribadi, bahasa mungkin Pak Wendy yang jadi masalah. Ya, sekarang seperti itu Pak. Ngajar online ya. Kan ada ya. Baik. Oke, dosen yang lain silakan, rekan-rekan dosen. Kalau tidak ada lagi, izin saya untuk menutup acara, Bu Eni. Ya, silakan Pak Dudi. Baik, oke. Terima kasih kepada Pak Wendy atas arahan, masukannya, ya, dan dukungannya Pak Wendy kepada kita
di Prodi Arsitektur. Ya, mudah-mudahan program MBKM ini dan terwujudnya visi UBL 2024 bisa terlaksana, Pak Wendy, sesuai harapan. Sekali lagi kami atas nama Prodi Arsitektur mengucapkan terima kasih banyak Pak Wendy dan Pak Gunawan. Pak Gunawan masih online ya, Pak Gunawan ya? Masih Mas Dodi. Terima kasih Pak Gunawan. Ya. Terima kasih sama-sama. Semoga sukses. Amin, amin, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah semua rangkaian acara pada rapat kerja hari ini telah terlaksana dengan baik. Semoga kegiatan kita hari ini selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikian acara rapat kerja hari ini. Saya selaku pembawa acara, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Terima kasih Pak Wendy dan Pak Gunawan. Sama-sama, semuanya jaga kesehatan. Semoga kita Insya selalu. Allah, Pak.